Hai girls, selamat sore semuanya. Selamat datang di virtual class ke-9 Gadis Academy 2021 kali ini. Senang sekali aku Vidya Natania, redaktur Gadis, akan memandu jalannya virtual class via webinar sore ini selama kurang lebih 60 menit ke depan. Meski kamu semua sudah gak sabar untuk mulai, tapi sebelumnya aku akan sedikit menjelaskan kembali tentang apa sih Gadis Academy. Yes, Gadis Academy adalah platform movement untuk seluruh remaja Indonesia, tentunya kita semua, agar dapat menciptakan generasi positif yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan percaya diri. Sejalan dengan tema besar Gadis Sampul 2021, yaitu Girl with Purpose, Gadis Academy akan mengadakan puluhan virtual classes via webinar dan IG Live yang akan mendorong kamu semua memiliki purpose atau tujuan positif, baik untuk diri kamu sendiri, orang di sekitar, lingkungan, serta masa depan yang jauh lebih baik. Melalui kelas virtual ini, Gadis berharap para generasi muda Indonesia dapat terus mengembangkan purpose-nya guna memberikan kontribusi serta dampak positif yang lebih besar. Akademi hari ini spesial banget. Soalnya nih ya, Gadis menggandeng Holabek Jakarta mengangkat topik Speak Up Class lawan pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan di sosial media. Nah, di virtual class Gadis Academy 1 ini, kita akan fokus membahas tuntas seputar cara melawan pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan yang sering terjadi di ranah sosial media. Dengan mengikuti kelas ini, Gadis berharap kita semua bisa mengidentifikasi pelecehan atau kekerasan seksual berbasis gender yang dilakukan di sosial media dan juga tahu bagaimana cara bertindak jika mengalami hal tersebut. Untuk menyempurnakannya, Gadis secara spesial menghadirkan dua narasumber yang inspiratif dan berkompeten banget nih. Mereka adalah Krisan Raisya, Co-Director of Holabek Jakarta, dan Gina Raihana, Public Figure yang aktivis, Secretary General of Jiman. Kedua narasumber ini akan berbagi seputar isu topik kita hari ini, mulai dari kekerasan berbasis gender online atau KBGO, layanan hukum yang ada, cara mengatasi dampak psikologis pada korban, dan juga bagaimana peran generasi muda untuk melawan pelecehan serta kekerasan seksual di sosial media. Pastinya bakal berguna banget buat kita dan teman-teman perempuan lain di luar sana. Oke, sebelum mulai, aku mau memberi pengumuman kalau di akhir virtual class nanti akan ada games menggunakan Kahoot ya. Jadi, kamu bisa download aplikasi Kahoot di smartphone dari sekarang. Atau kalau kalian nggak pakai aplikasinya, kalian bisa langsung buka ke kahoot.it yang nanti pin gamenya akan aku sampaikan ya girls. Dalam games Kahoot nanti akan ada 3 pemenang yang bakal dapat hadiah menarik dari Gadis loh. Jadi simak terus kelas baik-baik hari ini dengan baik-baik dan kalau perlu catat poin-poin penting ya. Selanjutnya aku juga mau mengingatkan kepada kamu semua agar jangan lupa untuk mengikuti Gadis Academy Mini Challenge setelah virtual class ini selesai. Apa itu Gadis Academy Mini Challenge? Well, Gadis Academy Mini Challenge adalah sebuah challenge kepada seluruh peserta Gadis Academy untuk sharing experience atau mengekspresikan pandangan serta insight setelah mengikuti virtual class Gadis Academy. Kamu bisa memposting foto atau video di IG Story, IG Reels, IGTV, IG Feed, atau TikTok kamu dengan tag dan mention @gadismax, @holabek_jkt, dan @ginarai. Juga berikan hashtag Gadis Academy X Holabek JKT, hashtag Gadis Academy Mini Challenge, hashtag Gadis Academy 2021, dan hashtag Girl with Purpose. Makin gak sabar untuk mulai? Tunggu dulu. Aku mau membacakan sedikit disclaimer yang harus kalian patuhi selama virtual class ini berlangsung ya. Yang pertama, matikan suara atau mute selama acara berlangsung. Jika ada pertanyaan, bisa kamu tulis langsung di kolom komentar. Berpakaian rapi dan bersikap sopan selama kelas berlangsung. Simak dan ikuti kelas virtual hingga selesai.
Nyalakan kamera di sesi foto bersama, dan yang terakhir jangan lupa dilarang keluar masuk ruang Zoom selama acara berlangsung ya. Oke, kalau kalian semua sudah paham, yuk kita langsung saja mulai virtual class Gadis Academy 2021 yang bertema lawan pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan di sosmed, diawali dengan membaca modul kelas hari ini. Oke, kita akan belajar apa aja sih hari ini? Yang pertama kita akan belajar mengenal kekerasan berbasis gender online atau KBGO ya. Ini kan sering banget ya terjadi belakangan ini. Kemudian gimana cara melawan beragam jenis pelecehan seksual pada perempuan di sosial media. Kemudian cara mengatasi dampak psikologis dan mencari layanan hukum terkait pelecehan dan kekerasan pada perempuan. Kemudian nanti kita juga akan belajar nih, apa saja tujuan dan program dari Holabek Jakarta dalam membela dan memperjuangkan hak perempuan. Dan ini yang paling menarik, juga kita akan belajar tentang peran generasi muda untuk berani speak up terkait isu kekerasan terhadap perempuan di sosial media. Well, sekarang saatnya kita menyapa dua narasumber Gadis Academy Virtual Speak Up Class lawan pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan di sosmed pada sore hari ini. Pertama ada Kak Krisan Raisya yang akrab dipanggil Kak Raisya. Ia merupakan co-director dari Holabek Jakarta. Buat yang belum tahu nih, Holabek Jakarta adalah movement yang digerakkan oleh aktivis lokal untuk mengakhiri pelecehan seksual. Mereka membagikan edukasi seputar isu ini dan menyediakan platform sebagai safe space bagi para korban untuk membagikan cerita mereka dan mencari bantuan jika diperlukan. Mereka juga sempat menjadi salah satu partner yang digandeng oleh Bon Iver saat konser di Jakarta tahun 2019 loh. Wow, luar biasa ya. Nah, di kelas ini Kak Raisya akan menjelaskan semua yang perlu kamu ketahui seputar KBGO. Mulai dari batasan-batasan yang ada sampai layanan hukum dan pemulihan yang perlu kamu ketahui. Selanjutnya ada Gina Raihana atau akrab dipanggil Gina. Seorang ahli debat, pandai public speaking, dan aktivis muda yang aktif dalam berbagai kegiatan ini, sekarang berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di tengah kesibukannya, ia pun menduduki jabatan penting sebagai Secretary General di Jakarta International Model United Nations atau disingkat JIMAN. Nanti Gina akan memberikan tips dan juga wawasan seputar apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk berani speak up dan menghentikan rantai pelecehan serta kekerasan seksual pada perempuan melalui sosial media dan juga tentu di real life. Nah, setelah berkenalan dengan narasumber kita yang super inspiratif dan keren-keren, pasti makin bikin kamu makin gak sabar kan, girls? Sebelum mulai, aku mau memberitahu kalau selama presentasi, kalian bisa menuliskan pertanyaan untuk kedua narasumber di kolom komentar tentunya ya. Kalian juga bisa sebutkan pertanyaan yang ingin ditujukan ke Kak Raisya atau Kak Gina, oke? Nanti di sesi tanya-jawab, Gadis akan bacakan beberapa pertanyaan kalian. Oke, kalau begitu langsung saja kita dengarkan penjelasan dari kedua narasumber hari ini. Aku persilahkan Kak Raisya dari Holabek Jakarta untuk lebih dulu menyampaikan presentasinya. Silahkan Kak Raisya. Halo, selamat sore. Thank you Kak Vidya. Thank you from Paula. Semangat juga untuk Paula. Bolehkah PPT saya di-share? Aduh, senang banget nih ada 300 orang di sini. Apa kabar semua teman-teman? Sip deh, ini kita mau mulai aja karena aku sebenarnya waktunya agak cepat ya, agak sedikit. Teman-teman, aku mau kenalin diri dulu. Tadi sebenarnya udah dikenalkan sama Kak Vidya ya. Namaku Krisan Raisa, teman-teman boleh panggil aku Raisa. Teman-teman boleh juga, aku dikenal sebagai seorang co-director dari Holabek Jakarta. Nah, kita hari ini akan belajar sedikit ya mengenai kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah online. Oke, boleh di next slide-nya. Oke, hari ini sebenarnya kita mau belajar 6 hal aja, yaitu pertama aku mau kenalin apa sih Holabek, kedua definisi dari kekerasan berbasis gender online itu apa, kemudian bentuk dan contoh, lalu aku mau lihat
memperlihatkan ke teman-teman statistik kasusnya itu seperti apa yang ditangani oleh LBH Apik Jakarta. Kebetulan dulu aku pernah kerja di sini juga, dan LBH Apik Jakarta juga vokal untuk mengadvokasi isu ini. Kemudian bagaimana kita bisa menolong teman-teman yang menjadi korban KBGO sebagai saksi ya, posisi kita sebagai saksi. Dan terakhir adalah bagaimana kita bisa memberdayakan diri kita sendiri dalam isu KBGO ini. Oke, next. Holoback Jakarta sebenarnya tadi sudah disinggung adalah sebuah movement. Kita berasal dari Amerika Serikat dan udah ada tahun 2005 di Amerika Serikat, tapi di Indonesia kita udah dari tahun 2016. Nah, kita punya misi yaitu membuat sebuah ruang publik sebagai ruang publik aman yang bisa diakses oleh siapapun gitu. Siapapun yang ada di ruang publik dia bisa merasa aman. Tapi ternyata kenyataannya ruang publik yang kita share, yang kita nikmati bersama-sama ini nggak aman gitu, karena ada banyak orang, terutama perempuan, anak-anak perempuan, gender minority lainnya yang mereka mengalami yang namanya berbagai bentuk pelecehan. Pelecehan seperti catcall, groping, terus orang memperlihatkan kelaminnya, terus dipegang dan lain-lain sebagainya. Dan saya rasa teman-teman sedikit banyak pernah mungkin ada yang mengalami dari 312 orang ini di tempat teman-teman masing-masing. Nah, kalau teman-teman mau buka situs kita yaitu jakarta.i.holoback.org, teman-teman akan dihadapi diperlihatkan peta Jakarta, sekarang udah jadi peta di Jabodetabek karena banyak cerita yang submit. Kalau teman-teman misalnya klik ke ini nih, ke bintang-bintang itu ada nomor-nomornya kan, ada 161, 21. Nah, itu adalah jumlah kasus yang terjadi di situ. Teman-teman kasus-kasus berbagai bentuk pelecehan terjadi di titik-titik itu. Nah, kalau boleh next. Nah, kalau kita semakin klik lagi ke titik-titik itu, akan nanti ada titik-titik yang paling kecil gitu, warnanya pink dan hijau, yaitu nanti kalau kita klik lagi di titik-titik itu, kita akan melihat apa sih cerita yang disubmit. Nah, seperti ini yang aku klik, yang aku screenshot, ada motorbike harassment atau korban yang mengalami pelecehan seksual bentuknya seorang pelaku melakukan pelecehan dengan menggunakan motor, jadi dia bisa kabur begitu aja dan ya udah mau diapain gitu. Orangnya mungkin korbannya nggak ngelihat lagi, terus nggak nyatet nomor platnya, terus tidak ingat bajunya karena mungkin udah terlalu shock apa yang udah terjadi. Nah, itulah realita ruang publik yang kita alami, yang kita share bersama-sama. Ruang publik itu bisa transportasi, jalanan, terus sekolah, gedung-gedung pemerintahan, aksesnya itu ruang-ruang publik yang sebenarnya yang ternyata nggak aman untuk kita. Gitu. Boleh di next. Nah, kalau teman-teman tanya apa sih kegiatan kami di Holoback itu sebenarnya memberikan pelatihan bystander intervention training namanya, atau bagaimana orang-orang bisa menjadi saksi yang aktif ketika mereka melihat atau menyaksikan adanya pelecehan seksual di ruang publik. Jadi kami di Holoback tidak membebankan korban untuk membela dirinya sendiri, tapi kami percaya bahwa kalau ada orang yang membela, kalau ada orang lain yang mengintervensi, yang mengambil bagian untuk menolong korban, kita bisa sama-sama mengakhiri pelecehan ini. Dan pelatihan bystander intervention ini kami sudah berikan, aku udah lupa nomornya, udah berapa kali kami berikan, dan beberapa perusahaan juga kami bekerja sama dengan mereka untuk memberikan pelatihan ini di internal mereka, sehingga perusahaan ini juga lebih setara gender dan lebih aman untuk semua orang bisa nyaman di dalamnya. Nah, kami juga tadi mengumpulkan cerita-cerita sebagai bahan advokasi. Kalau teman-teman mau menceritakan
pengalaman teman-teman mendapatkan pelecehan. Kalau itu nyaman ya kalian merasa oke, kalian boleh datang ke situs kita tadi, bisa submit story kalian, tapi teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi Holoback, dan itu bisa di-download di Play Store dan gratis untuk mendokumentasikan pelecehan yang terjadi pada teman-teman atau kepada orang yang teman-teman lihat atau sebagai saksi. Nah, tahun 2019 juga 2018 gitu, kami mengeluarkan sebuah survei ruang publik aman bersama dengan Koalisi Ruang Publik Aman. Di situ ada Jakarta Feminis, di situ juga ada Lentera, ada Dear Cat Caller. Sorry. Kita bikin survei ini yang mengisi adalah 62.224 orang, dari mana mereka menceritakan apa sih ruang publik yang tidak aman itu seperti apa yang mereka alami, berapa persen mereka, apakah pernah mereka mengalami pelecehan seksual di ruang publik dan segala macam. Dan ini sebenarnya surveinya juga menjadi advokasi kami supaya kami bisa maju supaya terciptalah ruang publik yang aman dan bisa didengar ke pemangku jabatan dan pemerintahan dan lain sebagainya. Dan survei ini juga sering sekali dikutip di berbagai artikel. Oke, thank you. Dan next bolehkah? Nah, ini dia, saya mau sedikit memperlihatkan bahwa ternyata ruang publik itu juga sudah berubah gitu. Kalau yang dulu awalnya ruang publik adalah ruang yang tadi jalan-jalan umum, transportasi umum, terus gedung-gedung pemerintahan dan lain sebagainya. Ruang publik sekarang ini udah berubah di internet. Internet juga menjadi tempat yang kita yang tempat virtual yang di mana-mana kita sharing tempat itu. Internet itu kita sharing bersama-sama gitu maksudnya. Nah, kalau teman-teman bisa jawab pertanyaan aku nih, kira-kira kalau satu hari itu berapa jam ada di internet? Biasanya ada digital well-being kita tuh di handphone tuh kan suka ngasih tahu nih udah 7 jam nih dulu di internet nih. Ayo udah waktunya istirahat. Nah, aku sendiri tuh kadang-kadang 6-7 jam satu hari di internet di handphone. 16 jam. Canggih juga nih. Ada yang 16 jam, ada yang 7 jam. Berarti memang kita akan internet itu kan sangat tinggi, terutama sekarang. Teman-teman mungkin ada yang sekolah online, ada yang kuliah online, kerja juga seperti aku. Karena pandemi ini semuanya membutuhkan internet, dan itulah mengapa ruang publik yang aman, termasuk internet juga yang aman itu seharusnya menjadi hak kita bersama. Tapi ternyata gimana? Ya enggak gitu. Segala macam bentuk pelecehan, segala macam bentuk kriminal juga sekarang terjadi di internet lewat teknologi komunikasi. Dan inilah makanya aku thank you banget sama Gadis bikin acara ini, karena kalau 327 orang yang ngedenger kayak makin sadar dengan makin banyak orang yang sadar terhadap hak kita terhadap internet yang sehat, terhadap internet yang aman. Nah, oke, boleh next. Kalau kita mau ngomongin kekerasan berbasis gender online, itu apa sih definisinya gitu? Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya online gender based violence. Kalau gender based violence itu sendiri sebenarnya itu adalah isu yang sudah lama sekali dari saya kuliah, mungkin itu 2 tahun. Itu sebenarnya isu yang dimulai ketika peperangan gitu untuk menyasar kekerasan yang mayoritas dialami oleh perempuan. Tapi makin ke sini gender based violence gitu atau kekerasan berbasis gender juga terjadi dimanapun. Nah, kalau kita lihat dari terminasinya, apa sih kekerasan itu? Kekerasan adalah tindakan yang berbahaya, menyakiti seseorang ataupun kelompok tertentu. Nah, kekerasan ini, teman-teman jangan berpikir kalau kekerasan itu berarti ditinju, ditendang atau segala macam. Itu memang juga kekerasan, tapi kekerasan definisinya tidak hanya itu, tapi juga ada psikis, ada tadi fisik, dan juga ada seksual. Nah, berbasis gender ini yang terminasi yang menurut yang sangat menarik gitu ya, karena ini isu tersendiri. Berbasis gender adalah karena alasan utama kekerasan itu terjadi terhadap target adalah karena gendernya itu.
Jadi alasan utamanya itu, bukan alasan yang lain gitu. Nah, targetnya siapa yang paling utama yang menjadi target itu tetap perempuan dan minoritas. Sekarang ini minoritas gender. Nah, kalau tadi online, yang lain itu mediumnya ya, dilakukan lewat lokusnya, sorry, dilakukan di internet dengan teknologi digital sebagai medium. Gitu. Jadi bukan hanya internet doang, tapi misalnya kan kayak phishing kan bukan terjadi peretasan segala macam itu kan juga dia tidak di sosmed tapi lewat teknologi lainnya. Gitu. Next. Nah, apa sih contoh dan jenis kekerasan berbasis gender online ini? Ini secara gambaran besar ini ada yang namanya pendekatan untuk memperdaya atau grooming. Jadi grooming itu seperti seorang didekati gitu, anak perempuan didekati bertahun-tahun. Grooming itu bukan terjadinya satu hari, tapi bisa bertahun-tahun. Dan itu korbannya misalnya nanti bisa dimintain uang, bisa dimintain video atau foto segala macam, atau dia bisa dihasut untuk melakukan hal-hal di luar sana dan segala macam. Lalu ada peretasan tadi, terus impersonasi atau membuat akun-akun yang mirip dengan akun orang gitu. Terus ada penguntitan atau stalking. Nah, ini juga stalking juga bisa terjadi bertahun-tahun gitu lewat berbagai macam aplikasi yang bisa misalnya mengenable GPS dari seseorang dan lain sebagainya. Lalu ada pelecehan online, pelanggaran privasi, distribusi video atau foto pribadi tanpa izin gitu. Lalu ada pencemaran nama baik, ada konten ilegal seperti pornografi. Lalu ada ancaman dan distribusi video dan foto ini biasanya berbarengan. Nah, jenis-jenis ini yang teman-teman lihat di layar, kadang-kadang mereka bertautan satu dengan yang lain gitu. Jadi karena online itu kompleks ya, jadi mereka kadang-kadang isunya juga isunya juga kompleks, mengkategorisasikan kasusnya juga kita perlu melihat dengan jeli gitu. Oke, next. Nah, kalau misalnya pelecehan online apa sih contohnya gitu? Kalau kita ngomongnya pelecehan aja gitu ya. Tapi saya nggak, tapi tadi seperti saya bilang teman-teman, setiap kategori itu bisa bertautan satu dengan yang lain. Jadi ini kadang-kadang tidak bisa dikategorikan mungkin hanya pelecehan seksual aja, pelecehan online. Tapi saya kira-kira inilah contoh-contohnya itu, seperti mengirim gambar tidak senonoh, terus meminta untuk mengirim gambar atau video, terus menguntit dan berkali-kali mengirimkan materi seksual, terus memberikan ancaman yang bersifatnya seksual, terus komentar bersifat seksual, terus ujaran kebencian juga, misalnya terhadap body teman-teman gitu, tubuh kita. Kalau teman-teman pernah ingat tahun 2020 lalu ada seorang artis Korea yang dia mengaku dia mengalami pelecehan seksual online selama 7 tahun dari orang yang sama. Namanya sebentar aku ingat-ingat, Han Yeon Soo. Dia mengalami itu selama 7 tahun. Itu kan juga penguntitan, itu juga pelecehan seksual karena materinya berhubungan dengan seksual. Dan sayang sekali itu tahun-tahun lalu kasusnya berakhir dia berdamai, dia memaafkan pelakunya gitu. Oke, next. Nah, kalau teman-teman lihat datanya gitu, ini aku mengambil data yang dilansir oleh LBH Apik Jakarta. Sorry. Selama pandemi bulan Maret sampai bulan November 2020, LBH Apik Jakarta menerima 287 kasus kekerasan berbasis gender online. Nah, apa aja nih bentuknya? Tuh seperti ancaman distribusi, konten ilegal, memperdaya, pelecehan online, ada juga yang ternyata menyasar anak gitu, KBG anak. Ini yang serem ya.
Sebentar, sorry, aku minum dulu. Aku lagi batuk. Nah, sip. Teman-teman, kita next dulu. Nah, kalau bagaimana cara kita menolong orang yang mengalami kekerasan berbasis gender online gitu. Ini yang tricky. Karena tadi nature-nya online, pelakunya bisa kabur begitu aja, bisa menyiapkan akun dan lain-lain sebagainya. Ini yang agak tricky, sangat tricky. Karena dan juga butuh bantuan teknologi. Tapi secara umum yang teman-teman yang bisa lakukan, kalau kamu punya teman dan dia bercerita dia mengalami pelecehan online, dengarkan dia. Yang pertama, dan dengarkan tanpa menghakimi. Jangan bilang, oh itu gara-gara lu posting kayak gini, gara-gara lu ngomongnya gini. Kalau lu nggak speak up, mungkin ya nggak mungkin lalu mengalami pelecehan. Ya, jangan kayak gitu juga gitu. Kan kita lagi berusaha menyelesaikan atau masalah ini atau peduli terhadap masalah ini. Jangan dijudge temennya. Yang kedua adalah pelajari situasinya dan bertindak. Pelajari situasinya tuh seperti apa? Kita lihat kasusnya dulu kalau misalnya kasusnya kalau ada komentar yang misalnya jahat, kamu bisa menegur pelakunya, kamu bisa misalnya membalas komentar pelakunya gitu. Itu namanya yang kamu lakukan adalah pelecehan loh, jangan dong melakukan ini gitu, jangan melakukan itu. Ya silahkan Kak, itu bisa kamu lakukan. Tapi kalau misalnya itu udah menyangkut kayak IP address segala macam, itu kamu bisa delay dulu, kamu bisa menundanya, terus kamu bisa misalnya mendokumentasikannya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya kamu melihat ada yang namanya pelecehan gitu, bisa didokumentasikan, dokumentasikanlah misalnya ke screenshot, terus lihat di mana jamnya terjadi, akunnya siapa. Kalau misalnya itu udah sangat kriminal gitu, maksudnya sangat merugikan dan itu bisa kamu bawa ke kepolisian, nah itu bisa menjadi barang bukti untuk di-store nanti. Nah, ada juga nih misalnya akun-akun seperti misalnya impersonasi tadi, atau akun-akun bodong, atau akun-akun yang mengujar kebencian. Kalau kamu misalnya sudah screenshot, kamu juga bisa report akun itu. Misalnya dia menebar kebencian, dia melakukan pelecehan seksual, dia melakukan apa, segala macam. Nah, kalau juga misalnya nomor 5 ya, ada materi-materi seksual, misalnya foto-foto syur teman-teman kamu yang tersebar tidak diinginkan, tidak dengan konsen dia, jangan ikutin sebar juga karena bilang kamu pikir oh temen gua, atau mungkin kamu men-share-nya itu bukan dalam tujuan untuk ikutin nyebarin, tapi misalnya mau kasih tahu, jangan dong itu temen gue, ternyata itu juga berdampak menyebarkan gitu. Nah, tapi lebih baik berhenti menyebarkan. Kalau kamu bisa klik report untuk di take down. Kalau misalnya pokoknya jangan sampai materi itu kembali tersebar gitu. Nah, itu memang penting sekali kalau kita juga punya support system gitu. Kalau misalnya ada seorang yang melakukan pelecehan, terus kamu misalnya mau call out dia, pastikan kamu misalnya punya support system gitu, supaya teman-teman kamu juga membela. Tapi tadi balik lagi, assess dulu, pelajari situasinya. Kalau misalnya sekarang kan kita ini ya punya namanya undang-undang ITE, dan itu bisa sangat riskan misalnya kalau kamu mau speak up, jadi hati-hati di situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah mencari layanan kalau kamu butuhkan layanan itu, misalnya layanan bantuan psikologis dan lain sebagainya. Next. Nah, mencari layanan, di mana kamu bisa mencari layanan tadi yang aku sebutkan, yaitu kamu bisa melihat di sini, kamu bisa screenshot atau foto, namanya carilayanan.com atau belipotbunga.com, itu sama aja situsnya. Belipotbunga.com ini alamat yang disamarkan gitu. Dan ini adalah inisiasi dari Jakarta Feminis dan Koalisi Ruang Publik Jakarta Feminis dan Koalisi Ruang Publik Aman untuk memberikan akses bantuan hukum ke korban
korban atau ke penyintas. Kalau kamu misalnya klik search di sini segala macam, kayak bisa lihat, kamu bisa mencari akses bantuan itu yang terdekat di kota kamu. Gitu. Terus next, nah, bantuannya seperti apa? Tadi kayak bantuan hukum, konseling, terus konsultasi, terus bantuan untuk teman-teman disabilitas, bantuan kesehatan seperti visum atau bantuan khusus anak, atau bantuan ruang aman, rumah aman kalau misalnya situasi kamu memang genting dan kamu dan seorang korban itu harus dipindahkan secara cepat. Gitu. Nah, yang terakhir nih, sorry kalau misalnya aku kecepatan, atau ya ini, untuk memberdayakan diri dalam isu KBGO, apa yang kamu bisa lakukan gitu kan? Yang pertama pasti harus belajar mengenai isu ini. Ada banyak platform yang menurutku mereka mengkhususkan dirinya untuk mengedukasi apa sih KBGO dan apa sih digital security. Kamu bisa ke Purple Code, kamu bisa ke SafeNet, ke Holoback juga, ke Jakarta Feminis, dan lain sebagainya. Dan itu memang belajar mandiri penting banget. Yang kedua, peduli terhadap digital security kamu sendiri. Jangan malas untuk ganti password secara berkala. Terus perhatikan privasi kamu, akses aplikasi terhadap privasi kamu dan lain sebagainya. Itu juga kamu bisa belajar secara mandiri. Dan ketiga ada, sorry ini agak ketutup, share mengenai hal ini. Dan yang terakhir adalah buat diskusinya di komunitas kamu. Komunitas kamu itu bisa sekolah, komunitas kamu bisa ya komunitas dengan hobi yang sama. Tapi semakin kita banyak membicarakannya, semakin isu ini tersebar supaya semakin cepat hak kita dipenuhi. Nah, dari saya situ aja. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di Q&A. Saya kembalikan ke Kak Vidya ya. Oke, thank you so much Kak Raisya buat presentasinya. Gimana girls? Insightful banget ya penjelasan dari Kak Raisya barusan. Dari poin-poin yang sudah dijelaskan Kak Raisya tuh kita banyak tahu seputar KBGO. Oke, maaf ya teman-teman, ada sedikit kendala. Jadi perlu diingat teman-teman, kalau dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh Kak Raisya, kita tuh jadi tahu banyak hal seputar KBGO, dan yang paling terpenting ya, kita tuh jadi tahu menghubungi layanan hukum serta pemulihan yang kita akses ketika melihat teman kita, orang lain, atau bahkan diri kita sendiri ya saat mengalami menjadi korban KBGO. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih banyak nih seputar isu ini, kalian bisa follow akun Instagram @holoback_jkt ya, girls. Nah, sebelum lanjut, aku mau mengingatkan kepada seluruh peserta untuk bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Kalian bisa sebutkan ingin bertanya ke Kak Raisya atau ke Kak Gina ya teman-teman ya. Jadi tulis pertanyaan kalian terus ini ditujukan ke Kak Gina atau ke Kak Raisya. Next, aku mau mengundang Gina untuk sharing pandangannya seputar isu ini dan apa yang bisa kita sebagai generasi muda lakukan untuk speak up terhadap pelecehan atau kekerasan seksual pada perempuan di sosmed maupun di dunia nyata. Halo Gina, apa kabar? Halo Kak, baik. Halo semuanya. Semoga baik-baik aja Sedang nih. sibuk apa nih sekarang, terutama di Jiman? Untuk di J-Man-nya sendiri udah selesai sih Kak acaranya, Alhamdulillah. Sekarang aku lagi fokus kuliah, karena udah mulai semester baru. Sekarang aku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya. Oke, terkait dengan topik virtual class kita hari ini nih, Gina. Aku mau sedikit bertanya nih ya, dan mengetahui pandangan dari Gina sendiri terhadap isu pelecehan dan kekerasan pada perempuan di sosial media. Nah, ini aku akan langsung tanyakan ke kamu ya, Gina.
seperti yang kita ketahui, generasi muda kan akrab banget nih ya sama sosial media. Gina pernah nggak mengalami, melihat, atau membaca komentar atau DM pelecehan dan kekerasan pada perempuan di sosial media nih? Oke, kalau dari aku pribadi pun aku pernah sih Kak untuk membaca komentar-komentar yang mengarah atau bahkan bisa dikategorikan sebagai pelecehan atau kekerasan pada perempuan di sosial media gitu. Mungkin komentar di post-post seseorang gitu, terutama di post public figure atau bahkan di orang yang mungkin tidak public figure pun tapi mereka asal komen aja gitu, komen-komen yang kayak hate speech gitu banyak sih kayak aku lihat gitu. Dan tentu itu mengarah dan bisa dikategorikan sebagai kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan gitu. Dan mungkin selain komentar-komentar, ada juga beberapa akun yang di sosial media itu yang bisa nge-trigger atau kayak mengacu seseorang yang mungkin pernah mengalami untuk apa ya kayak refresh memori mereka tentang kejadian itu kalau mereka pernah mengalaminya, atau yang biasa disebut dengan online trolling juga gitu Kak. Jadi dari aku itu sih terkait seputar membaca. Banyak sekali ya berarti ya, ternyata kejadian seperti ini tuh nggak dialami cuma sama public figure, tapi juga orang biasa, misalnya seperti kita ini juga sering banget mengalami itu ya ternyata kalau kata Gina ya. Oke, sebagai generasi muda nih, apa yang bisa kita lakukan kalau ada kekerasan berbasis gender di sosmed? How can we stand up against it? Meningkatkan, misalnya nih, meningkatkan awareness atau mungkin membantu mencari bantuan atau langsung mengekspos orang yang melakukan pelecehan atau mengadukan gitu. Menurut kamu gimana, Gina? Oke, menurut aku pribadi, social media is a very powerful thing gitu. Saking kuatnya itu, dia tuh bisa menjadi seperti pedang bermata dua, di mana mungkin sisi negatifnya kayak bakal terjadi kekerasan seksual atau pelecehan terhadap perempuan gitu. Itu dapat terjadi di media sosial. Cuman pasti seperti aku bilang, seperti pedang bermata dua, ada juga sisi positif yang bisa kita lakukan di social media untuk melawan seperti tema kita hari ini, pelecehan dan kekerasan pada perempuan di sosial media gitu. Menurut aku bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yang tadi kakak juga udah bilang terkait awareness. Sekarang banyak banget platform yang benar-benar fokus untuk meningkatkan awareness dan juga mengedukasi orang-orang terkait kekerasan dan juga pelecehan pada perempuan gitu, yang mereka menekankan bahwa hal ini tuh salah gitu, karena mungkin masih banyak stigma kayak ini tuh nggak apa-apa gitu, dan ada hal-hal alasan lain yang menjustifikasi kalau kekerasan dan pelecehan pada perempuan itu hal yang biasa. Nah, dan sekarang tuh banyak banget platform-platform di sosial media yang mengedukasi bahwa hal ini tuh salah, karena mungkin root cause-nya itu, akar masalahnya banget adalah mindset yang masih membolehkan gitu adanya pelecehan dan juga kekerasan terhadap perempuan ini gitu. Dan seperti yang tadi Kak Raisya juga udah bilang di presentasinya, seperti ada bystander intervention, gimana kita tuh bisa membantu seseorang yang mengalami kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan di media sosial juga gitu. Dan beberapa teori-teori lainnya yang bisa kita belajar, dan itu menurut aku bisa banget kita post-post di media sosial untuk mengedukasi publik gitu Kak. Dan yang kedua adalah memang jika korban dari pelecehan atau kekerasan itu setuju dan memang sudah mau, mungkin kita juga bisa bantu mengekspos pelaku gitu kalau susah secara hukum, karena kan seperti yang kita tahu payung hukum terkait kekerasan seksual terutama itu tuh masih kurang komprehensif ya di Indonesia gitu. Jadi kita juga bisa bantu mengekspos kalau memang korbannya setuju untuk memberi quote unquote tuh seperti sanksi sosial gitu terhadap pelaku. Mungkin dari aku itu Pak. Oke, nah ini perlu banget ya teman-teman dicatat ya. Kedua hal ini bisa kalian lakukan kalau melihat atau mengalami pelecehan seksual di sosial media gitu. Yang pertama meningkatkan awareness, dan yang kedua bisa membantu mengekspos pelakunya ya teman-teman ya. Oke, ini aku penasaran banget nih Gina. Menurut kamu
seberapa berpengaruhnya lingkup kampus dan pertemanan sosial media dalam terjadinya pelecehan seksual? Kalau berpengaruh, apa yang bisa kita lakukan? Oke, menurut aku pribadi itu sangat berpengaruh sih terkait lingkup kampus ya terutama karena aku di UI itu setahu punya seperti SOP (Standard Operating Procedure) untuk menangani kasus-kasus kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan. Mungkin SOP-nya belum sempurna sekali, cuman itu a good start gitu untuk membantu melawan hal ini. Dan juga ada beberapa organisasi non-profit yang menyediakan seperti hotlines untuk korban-korban bisa menghubungi jika dia mengalami kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan itu. Jadi hal ini tuh berpengaruhnya tuh membuahkan dua hal juga nih Kak. Yang pertama itu adalah dia memberikan semacam perlindungan awal untuk korban. Jadi korban pun saat mengalami kekerasan atau pelecehan dia tuh bisa tahu gitu harus kemana gitu. Kayak seperti ada hotline, jadi dia bisa lapor kalau memang dia membutuhkan asisten lebih lanjut gitu. Karena setahu aku hotline saya pun bisa memberikan rujukan ke bantuan hukum ataupun psychological aid. Karena pasti saat kita mengalami hal pelecehan atau kekerasan, kita pasti ada rasa shock atau hal-hal lain yang nggak enak gitu ya Kak ya. Terus yang kedua, menurut aku ini juga bisa menjadi efek jera terhadap seseorang yang ingin melakukan pelecehan atau kekerasan. Dalam artian seseorang itu pasti akan berpikir dua kali gitu karena ini udah ada nih peraturan, bisa aja kalau saya melakukan hal ini bisa dikeluarkan atau hal-hal lainnya. Jadi ini juga secara tidak langsung bisa membantu mencegah gitu. Jadi sangat berpengaruh sih Kak terkait lingkup kampus. Oke, sangat-sangat berpengaruh ya kalau kata Gina ya teman-teman. Nah, sebagai generasi muda nih ya dan seorang public figure, ada tips nggak ya untuk kita supaya bisa lebih bijak dan aman menggunakan sosial media, Gina? Oke, mungkin ini omongan juga dari mamaku, dari kecil aku selalu dibilang, kalau selamatnya manusia itu dari ujung lidahnya gitu Kak. Mungkin sekarang karena udah ada perkembangan teknologi, selamatnya manusia itu dari ujung jarinya gitu. Jadi saat kamu mau melakukan sesuatu, coba kamu memposisikan diri kamu sebagai seseorang yang menerima pesan atau komen atau melihat postingan kamu itu. Put yourself in their shoe gitu. Dan pasti apapun yang kamu lakukan itu akan berbalik kepada kamu sendiri. Jadi bijaklah dalam menggunakan sosial media dan selalu mencoba untuk berpikir sebagai seseorang yang menerima pesan yang akan kamu publikasikan karena sosial media kan borderless banget. Semua orang bisa melihat pesan kita, misalkan kita bisa melihat postingan orang dari Amerika dan juga sebaliknya. Jadi benar-benar harus bijak dalam penggunaan media sosial. Gitu, Kak. Oke. Ini bagus banget sih ya teman-teman ya. Perlu dicatat ya. Jadi ketika kita mengirim pesan atau komentar, jangan lupa memposisikan diri sebagai penerimanya. Oke, biar kita nggak asal sembarangan kasih komentar atau pesan ya. Nah, ini sering banget terjadi nih Gina ya. Kita tuh kan sering banget ya punya teman terdekat, orang di sekitar yang mengalami atau sebagai korban pelecehan atau kekerasan seksual gitu. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira words of encouragement yang bisa diucapkan dan apa sih yang sebaiknya itu kita hindari gitu? Mungkin ada yang nggak boleh kita ucapkan gitu kepada korban pelecehan. Kalau misalkan seseorang terdekat kalian mengalami hal ini, menurut aku yang pertama itu kalian harus bisa memvalidasi perasaannya gitu. Pasti kan dia mungkin shaking atau shock gitu. Jadi validasilah perasaan itu wajar karena kamu baru mengalami suatu hal yang sangat pasti horrible experience lah buat orang yang mengalami tersebut gitu. Dan terus bantu teman kamu atau siapapun itu, seorang dekat kamu untuk tidak menyalahkan diri sendiri karena rentan kalau misalkan seseorang setelah mengalami kekerasan atau pelecehan itu dia malah menyalahkan diri sendiri. Hal ini tuh perlu sekali untuk teman-teman bantu jika teman-teman kalian tuh mengalami hal ini karena sebenarnya ini bukan salah mereka dan buatlah mereka itu merasa mereka in control in everything. Dalam artian kalian juga bisa tanya apa yang mereka perlu gitu, misalkan mereka mau psychological needs atau mereka perlu bantuan hukum dan lain-lainnya, dan
hargai apapun keputusannya. Misalkan dia pun mau diam saja, menurut saya pribadi itu harus dihargai karena semua orang handle situasi setelah mengalami pelecehan dan kekerasan itu berbeda-beda gitu. Jadi mungkin words of encouragement-nya adalah apapun yang kamu rasakan itu valid karena kamu sudah baru mengalami hal yang sangat sangat buruk lah ibaratnya dalam kehidupan kamu, dan apapun yang kamu butuhkan aku akan coba bantu gitu, dan kamu mungkin bisa bantu merujuk kepada bantuan hukum dan lain-lain yang emang teman kamu itu butuhkan. Mungkin dari aku itu, Kak. Setuju banget nih ya sama Gina. Thank you so much Gina untuk jawaban dan sharing pandangannya. Wah, kalau digabungkan ya dengan presentasi dari Kak Raisya tadi sebelumnya, poin-poin dari Gina tuh bikin kita makin tahu lagi apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda agar bisa memberi dampak untuk mencegah dan memutus rantai KBGO ini. Oke, setelah mendengarkan dua presentasi yang super insightful dan bikin termotivasi, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab yuk. Nah, ini sudah ada pertanyaan untuk Kak Raisya dan Kak Gina. Tapi pertama-tama aku akan baca pertanyaan untuk Kak Raisya. Ini pertanyaan ada dari Intan, 16 tahun di Bekasi. Halo Kak, saya izin mau bertanya nih. Respon apa ya yang harus kita berikan kepada orang yang melecehkan kita secara online, tetapi jika ditegur, dia berlindung di balik kata kan cuman bercanda. Oke, terima kasih sebelumnya. Itu pertanyaan dari Intan, Kak. Oke, mungkin boleh disilakan dijawab, Kak Raisya. Oke, thank you Intan. Sebelum aku jawab pertanyaan Intan, mungkin ini aku agak lalai tadi ketika membawakan materi ini. Jadi sebenarnya teman-teman, pembahasan kita nih pembahasan yang sebenarnya apa ya, sangat memicu trauma. Jadi seharusnya aku membuat trigger warning untuk teman-teman karena pembahasan ini adalah pembahasan yang tidak nyaman untuk orang, dan kadang-kadang juga kalau kita pernah mengalami kekerasan berbasis gender dalam bentuk apapun dan dimanapun, itu membuat kita trauma, dan mengingatnya kembali lewat materi ini juga kadang-kadang bisa menyakitkan gitu. Aku juga membaca komen-komen dari teman-teman, membaca sharing dari teman-teman, itu juga sebenarnya juga nggak mudah buat aku sendiri karena itu juga memicu trauma yang pernah aku alami juga dulu. Nah, tapi kalau misalnya ini juga sebenarnya sharing-sharing teman-teman ini yang kalau teman-teman nggak nyaman untuk teman-teman omongin, sebenarnya bisa sebenarnya tadi aku bisa arahkan untuk lewat PM chat aku pribadi gitu ya. Tapi sorry banget untuk itu. Tapi kalau teman-teman yang udah speak up di kolom chat, aku berterima kasih untuk teman-teman yang sudah speak up. Lalu aku bilang kalian keren, kalian aku bangga banget sama apa yang sudah kamu berani ceritakan, karena kalau kita mau menyelesaikan sebuah masalah, pertama-tama kita memang harus berani berbicara, berani harus speak up. Kadang-kadang itu speak up juga apa ya? Kadang-kadang takut, kadang-kadang juga mungkin ketika kamu menulisnya kamu juga nangis. Aku juga kalau mengingat-ingat kembali atau membaca cerita-cerita yang pernah masuk ke Holoback, aku tidak jarang juga nangis karena itu sangat memicu trauma seperti yang aku bilang tadi. So thank you banget udah jadi kuat selama ini. Kamu pun yang belum speak up, kamu juga kuat, kamu udah bertahan, kamu udah melakukan apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Thank you. Sekarang kita mau fokus gimana caranya gitu kan. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah kalau ada pelaku yang melakukan tadi komentar-komentar seksis atau komentar seksual, dan ketika kamu lawan gitu, ketika kamu tegur, dia bilang kan coba canda gitu kan. Tapi gini, yang aku bisa highlight adalah bahasa tutur, terutama joke, itu seharusnya kita bisa apa ya, mengkritisi joke kita. Dari mana joke itu berasal? Misalnya gini, sorry ini trigger warning. Kalau teman-teman nggak sanggup untuk mendengarnya bisa cabut headset, bisa matikan sound dulu.
Kalau ada orang yang berani misalnya melontarkan candaan seperti gue perkosa lo, bisa nggak kita memikirkan kok berani ya dia ngomong memperkosa itu adalah bercandaan. Gampang banget. Memperkosa itu bukan bercanda. Memperkosa itu kita merendahkan orang. Kita mengambil haknya. Dan kita menganggap orang itu sebagai orang yang diperkosa ya. Kita menganggap mereka hanya sebagai objek, bukan sebagai manusia yang harkatnya sama, yang Tuhan ciptakan sebagai segambar dan secitra dengan dia, yang Tuhan pikirkan, oh gue menciptakan orang ini baik-baik, loh, anak ini baik-baik. Nah, ketika orang tidak mau didengar gitu, ketika orang tidak mau menerima teguran bahwa joke itu adalah rape joke itu adalah bermasalah gitu, dia nggak terima, berarti dia yang salah dong. Berarti dia yang something wrong di dia gitu. Memang masyarakat kita adalah masyarakat yang patriarkis yang menganggap perempuan di level setelah laki-laki. Itu yang perlu kita ubah. Dan kalau teman-teman berpikir, kan bercanda doang, bercanda bahasa doang. Nah, faktanya adalah pembunuhan perempuan atau misalnya kekerasan, puncak kekerasan terhadap perempuan yang bentuknya pembunuhan, bentuknya perkosaan itu dimulai dari bahasa. Kalau kita menormalisasi bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang buruk gitu, ya mau jadi apa masyarakat kita gitu kan. Kita juga kan diajarkan berbahasa dengan baik gitu kan. Anak-anak misalnya, aku sebagai aku kasih contoh, anak-anak mereka lebih tumbuh dengan baik kalau mereka kalau mereka dididik dengan bahasa yang baik. Aku sayang kamu nak, aku sayang mama sayang kamu, mama sayang anak. Terus kalau dibandingkan dengan anak-anak bilang didengar orang tuanya, kamu tuh bodoh, kamu tuh ini, mana yang lebih baik? Yang pasti dengan bahasa-bahasa yang baik. Nah, itu juga sama, bahasa-bahasa yang seperti rape jokes, bahasa-bahasa yang seksis, bahasa-bahasa yang seperti yang dinormalisasi, justru harus kita tanyakan gitu. Apakah ini berdampak baik atau berdampak buruk? Ya, pastinya berdampak buruk. Gitu. Nah, kalau dia nggak mau terima, ya nggak apa-apa. Suatu saat dia akan di-call out dengan orang lain. Yang penting kamu sudah speak up apa yang benar, yang kamu tahu benar. Itu jawaban dari aku. Sorry ya lama. Oke, thank you Kak Raisya. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau ada kejadian seperti itu kalian alami, jangan lupa buat speak up ya, harus belajar berani teman-teman. Aku yakin banget semua dari kalian pasti pemberani. Oke, selanjutnya aku akan bacakan pertanyaan dari Putu, umur 15 tahun di Bali. Aku mau bertanya Kak, kita kan sebagai perempuan wajib melindungi diri sendiri dari pelecehan di sosmed. Kadang kita sendiri nggak sadar dijadikan objek oleh lawan jenis. Dengan adanya banyak kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual di sosmed, itu semakin bikin kita sebagai perempuan takut untuk mengekspresikan diri di sosial media karena takut dianggap objek mereka. Jadi gimana nih Kak? Kita sebagai perempuan itu harus apa? Karena semakin banyak kasus gini malah bikin kita sebagai perempuan tuh takut. Walaupun kita edukasi atau tegur pelaku pelecehan, mereka belum tentu mau mendengarkan edukasi kita. Kita report malah menjadi-jadi. Terus kita diancam balik. Jadi kita harus apa Kak? Oke. Mungkin boleh Kak, silahkan dijawab. Kalau aku bilang aku harus apa gitu ya. Kalau aku selalu bilang harus melawan. Itu mungkin kayak kedengarannya kayak, so jagoan banget loh gitu. Tapi kita nggak punya pilihan lain gitu. Kalau orang-orang yang misalnya mereka melakukan pelecehan online gitu, mengomentari tubuh perempuan ketika misalnya perempuan posting baju apa posting pose-pose. Tujuan mereka cuma satu, mereka mau mengeluarkan kita dari internet. Maksudnya gini, mereka pikirannya ya udah supaya perempuan tidak usah menggunakan internet. Mereka kan tahu kan akhirnya kalau misalnya apa konsekuensinya kalau mereka menggunakan internet posting. Ya pasti mereka akan dilecehkan. Kan gampangnya kayak gitu.
apa ya? Gampangnya mereka berpikir kalau ya udah makanya siapa suruh lu pakai internet, siapa suruh posting foto. Tapi kan itu apa ya? Internet itu adalah ruang bersama gitu. Semua kalau kita berpikir dari big picture-nya gitu ya. Kalau perempuan merasa seperti perempuan kalah dengan hal-hal seperti itu, terus gimana? Kita nggak menggunakan internet lagi gitu. Kita takut menggunakan sosial media, tidak posting apa-apa atau tidak menggunakan sosial media sama sekali. Terus kita ketinggalan zaman, ketinggalan apa yang terjadi gitu, berita-berita di luar seperti itu. Kalau menurut aku, lawanlah sesuai dengan kapasitas kamu, tapi jangan pernah berkecil hati terhadap apa yang terjadi kepada kamu. Karena apa yang kalau kamu mengalami pelecehan seksual atau pelecehan lah secara general dalam ranah publik pun atau dalam ranah internet pun, itu bukan salah kamu. Tekankan diri kamu sendiri, itu bukan salah kamu, tapi salah pelaku. Kamu berhak posting apapun, kamu berhak pakai baju apapun, karena ya memang ya gue yang beli, orang tua gue yang beli, masa lu yang ngatur-ngatur gue? Kalau aku berpikir ya seperti itu. Tapi yang jelas adalah internet aman adalah milik kita semua, ruang publik aman seharusnya menjadi milik kita semua. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya, mengekspresikan dirinya dengan nyaman selama dia tidak melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Kalau misalnya aku pas posting aku misalnya pakai baju tank top, emang aku melanggar hak orang lain? Enggak kan, gitu. Kalau dia nggak terima gitu, terus menerima menjelek-jelekan badan, ya justru itu yang salah. Kenapa gitu? Nah, aku mau teman-teman di sini terus mengingatkan diri sendiri bahwa apa yang terjadi pada kamu, apa yang terjadi pada saya bukan salah saya, tapi salah pelakunya. Pelakunya yang mesti diedukasi. Gitu. Yes, setuju banget nih ya sama Kak Raisya ya. Jadi jangan pernah takut untuk berekspresi, lawan aja, tapi jangan berkecil hati dengan apa yang terjadi sama kamu ya, girls. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Raisya. Selanjutnya aku akan membacakan pertanyaan untuk Gina. Ini pertanyaan dari teman kita namanya Natania. Halo Kak Gina, nama saya Natania. Izin bertanya, sebagai seorang mahasiswa hukum, Kakak pasti paham betul jika petisi tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia. Lalu apa yang bisa dilakukan kami sebagai anak muda untuk menolong korban pelecehan seksual seperti dalam kasus yang terjadi baru-baru ini, di mana korban dipaksa berdamai dengan keadaan dan malah dituntut balik oleh pelaku pelecehan seksual. Padahal mungkin hanya petisilah yang bisa membantu para korban. Oke, silakan Gina. Oke, thank you so much Natania untuk pertanyaannya. Bagus banget pertanyaannya. Memang benar petisi itu nggak punya kekuatan kekuatan mengikat hukum gitu ya. Itu karena itu cuma kayak sebuah pernyataan aja yang kita sampaikan ke pemerintah. Tapi petisi itu pun merupakan hak kita sebagai warga negara untuk bisa menyuarakan apa yang menurut kita benar. Mungkin kamu berkecil karena petisi itu nggak langsung mengubah semuanya, nggak langsung mengubah keadaan, tapi itu adalah awal yang baik dan awal untuk mengubah apa yang kita lagi suarakan gitu. Dalam kasus ini kasus yang kamu sedang bicarakan itu yang mungkin hanya bisa diselesaikan lewat petisi gitu. Jadi menurut aku yang pertama itu jangan berkecil hati gitu, karena sebenarnya petisi dan suara kolektif dari warga negara Indonesia itu pasti kalau kita sama-sama gitu secara kolektif pasti bisa membuahkan perubahan yang baik ke depannya gitu. Mungkin itu butuh waktu dan effort yang tinggi, cuman aku yakin warga negara Indonesia sekarang mulai lebih aware dengan hal-hal ini, dan pasti jika emang kita lakukan bersama-sama itu bisa akhirnya membuahkan hasil yang memang diharapkan gitu. Mungkin selain petisi, hal-hal yang bisa dilakukan, aku juga lihat banyak sekali akhir-akhir ini yang menyuarakan terkait kasus yang lagi hangat ya. Mungkin teman-teman juga pada tahu yang tadi disebutkan oleh Natania juga, dan beberapa orang yang menyuarakan ini pun orang-orang yang cukup influential ya di
kalangan anak muda di sosial media gitu yang mempunyai followers banyak gitu misalnya. Bahkan ada public figure pun yang ikut menyuarakan, dan menurut aku pribadi pun itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan juga sesuai dengan kapasitas kita seperti yang Kak Raisya bilang tadi, untuk membantu menyelesaikan kasus yang kita lagi usahakan ini gitu. Dan pasti tentunya untuk selain kita menyuarakan kasus ini, juga menyuarakan RUU PKS untuk segera disahkan oleh DPR kita untuk payung hukum terkait kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang lebih komprehensif. Nggak cuma untuk perempuan, nggak cuma untuk laki-laki ataupun gender lainnya, tapi untuk semua warga negara Indonesia agar bisa mereka memiliki suatu regulasi yang memang membantu untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual ini. Gitu. Mungkin dari aku itu sih, Kak. Terima kasih Gina buat jawabannya. Semoga beberapa pertanyaan dari teman-teman kita barusan bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua di sini ya. Oke, setelah puas mendengar jawaban dari kedua narasumber atas beberapa pertanyaan tadi, sekarang Gadis mau menguji wawasan kalian seputar topik yang sudah kita bicarakan di virtual class ini. Sesi games akan menggunakan Kahoot ya, so aku undang seluruh peserta untuk segera masuk ke Kahoot. Caranya mudah banget, kalian bisa buka kahoot.it, ingat .it teman-teman ya, bukan .com, bukan .co.id atau apapun ya, jadi kahoot.it, atau mungkin tadi teman-teman yang sudah download aplikasinya boleh saja langsung buka aplikasi Kahoot ya. Nanti lalu masukkan game pin, dan nanti akan ada 3 nama dengan skor tertinggi berhak mendapatkan hadiah menarik dari Gadis. Oke, game pinnya aku akan bacakan ya. 5094192. Oke, aku ulang lagi sekali lagi. 5094192. Oke, ini teman-teman sudah pada bergabung nih, banyak sekali ya. Oke, yang belum join, aku akan bacakan sekali lagi nomor pinnya. Game pinnya hari ini adalah 5094192. Ingat ya, 5094192. Ya, jangan sampai salah, nanti salah angkanya dikit, kok aku nggak bisa masuk gitu ya. Wah, di sini udah 158 orang bergabung. Oke, semakin bertambah. Ada Raisya, ada Sofia, Nazwa, Diara, Ayu, Sasi. Oke, teman-teman yang lain mungkin boleh langsung aja join, karena aku yakin games hari ini nggak kalah seru dari games virtual class sebelumnya. Oke, ayo teman-teman yang lain, karena hadiahnya menarik banget nih ya. Ada 3 pemenang, ingat teman-teman. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya, girls. Yang belum, boleh masuk dulu nih. Yang belum, aku bacakan sekali lagi pinnya, 5094192. Oke, 5094192. Itu game. Oke, masih ada waktu untuk teman-teman join game ini. Oke, wah bertambah loh, makin bertambah teman-teman ya di sini ya. Alright, kita langsung aja main games ya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa ya kira-kira? Siap-siap ya girls. Oke, apa akun Instagram Holabek Jakarta? Merah holabek_JKT atau kuning holabek Jakarta, hijau holabek.Jakarta, biru Jakarta_Holabek. Wah, yang mana nih kira-kira? Tapi aku yakin teman-teman semua pada tahu jawabannya ya. Karena dari tadi teman-teman kayaknya perhatiin nih kelas hari ini. Oke, jawabannya adalah Darat merah holabek_Jakarta JKT. Wow, banyak loh yang benar ya teman-teman semua. Dan posisi pertama diambil oleh Luwin Sepania dan yang kedua Mutiara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari pilihan di bawah, mana yang bukan layanan pemulihan untuk pelecehan dan kekerasan seksual? Merah, Yayasan Pulih, kuning, Rumah Keamanan, hijau,
hijau Komnas Perempuan, atau biru Lentera Sintas Indonesia? Wow, kira-kira mana nih ya jawabannya yang betul ya? Teman-teman di sini pasti tahu lah ya kalau ikutin kelas hari ini dengan baik. Jawabannya yang benar adalah kuning, rumah keamanan. Waduh, sayang sekali masih banyak yang salah. Nggak apa-apa, masih ada pertanyaan berikutnya. Wow, posisi pertama diambil oleh Keija Novelli ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang bukan pelecehan online? Merah mengirimkan gambar tidak senonoh, kuning meminta promosi jualan, hijau komentar dan ancaman bersifat seksual, atau biru menguntit dan berkali-kali mengirimkan materi seksual. Wah, kalau ini gampang banget, tutup mata juga kalian pasti tahu jawabannya ya teman-teman ya. Wow, kira-kira apakah semuanya benar? Wah, ternyata betul. Jawabannya betul adalah meminta promosi jualan. Posisi pertama masih diduduki oleh Keija Novelli dan yang kedua sudah tergeser oleh Donna. Kita lanjut, kalau teman atau orang yang kita kenal mengalami KBGO, apa yang harus kita lakukan? Merah mendengarkan sambil menghakimi diam-diam, kuning langsung sebarkan berita ini ke orang lain, hijau enggan mendengarkan ceritanya, atau biru mendengarkan tanpa menghakimi dan menawarkan bantuan. Ini juga nggak kalah gampang dari pertanyaan sebelumnya dan aku yakin teman-teman pasti tahu jawabannya yang mana yang betul ya. Dan yang benar adalah biru tuh kan, 146 orang yang menjawab benar. Dan posisi pertama kembali diambil oleh Donna ya, kali ini beda orang. Yang kedua Mili ya. Oke, masih ada pertanyaan berikutnya teman-teman. Gina sekarang sedang berkuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Merah Ilmu Pengetahuan dan Budaya, kuning Hukum, hijau Kedokteran, atau biru Teknik. Oke, ini kalau teman-teman menyimak tadi aku membacakan profil Gina, pasti tahu nih, Gina itu kuliah di fakultas apa ya? Oke, jawaban yang betul adalah kuning. Nah, bener banget, 153 orang menjawab benar loh ya. Wow, pemenangnya siapa? Yang ketiga Mili, yang kedua Keija Novelli, dan yang pertama jeng 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 Donna Elsada. Selamat untuk 3 peserta dengan skor tertinggi yaitu Donna Elsada, Keija Novelli, dan Mili. Kalian berhak memperoleh hadiah menarik dari Gadis. Silakan kirim data diri kalian ke email kontak.gadis@pranagroup.id dengan subjek pemenang Games Gadis Academy. Oke, gimana kelas hari ini, girls? Pastinya seru banget ya, seru banget, menginspirasi. Kita juga jadi belajar banyak. Sampai-sampai kita nggak kerasa nih, udah 60 menit bersama di Gadis Academy Virtual Speak Up Class dengan topik lawan pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan di sosmed. Semua peserta di sini pasti jadi semakin sadar ya dengan perannya sebagai generasi muda untuk masyarakat kan. So, aku Vidya Natania, mewakili Gadis, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Krisan Raisya, Co-Director of Holabek Jakarta, serta Gina Raihana, public figure yang aktivis dan Secretary General of Jiman, atas waktu dan kesediaannya bergabung di webinar hari ini. Semoga sukses selalu dan terus mengedukasi perempuan di seluruh Indonesia untuk mengakhiri pelecehan dan kekerasan seksual ya. Oke, sebelum kita mengakhiri acara, aku mau kembali mengingatkan kepada seluruh peserta untuk ikutan Gadis Academy Mini Challenge dengan membuat sebuah konten video sharing experience atas keseruan dan ilmu yang kalian dapatkan di Speak Up Class lawan pelecehan dan kekerasan seksual pada perempuan di sosmed. Caranya dengan memposting foto atau video terkait ilmu dan keseruan kelas hari ini di media sosial kalian. Bisa di IG Story, IGTV, IG Reels, IG Feed, atau bahkan di TikTok kalian. Dan jangan lupa mention atau tag ke @gadismax, @holabek_JKT, dan @ginarai. Juga tambahkan hashtag Gadis Academy X Holabek JKT, hashtag Gadis Academy Mini Challenge, hashtag Gadis Academy 2021, dan hashtag Girl with Purpose.
Sedangkan untuk e-certificate nanti akan dikirimkan pihak Gadis melalui email setelah acara ini ya girls. Jadi mohon bersabar. Nah, buat kenang-kenangan aku mau minta Kak Raisya, Gina, dan teman-teman semua untuk buka kamera supaya kita bisa foto virtual bersama. Oke? Siapkan senyum terbaik kalian, gaya terkeren kalian, terestetik kalian ya girls. Oke, di sini ada beberapa slide ya teman-teman ya. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pertahankan senyum dan juga gaya kerennya. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya masih ada, tahan ya, tahan senyum cantiknya dan juga gaya kerennya. Oke, 1, 2, 3. Alright. Oke, masih ada satu slide lagi ternyata teman-teman ya. Oke, sudah habis ternyata teman-teman. Thank you so much buat teman-teman semua di sini. Sampai jumpa di virtual class Gadis Academy selanjutnya. Have a great day, girls.